Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini bang, saya mau bilang ini situasi di sana di Iran, Amerika, Israel sedang memanas. Tidak baik-baik saja. Karena memikirkan siapa yang negara yang paling kuat ini. Maksudnya gimana? Bang, sebentar. Anda tahu nggak Iran itu Islam apa? Islam Sunni. Bang, Iran itu adalah kantong kantong atau pusat daripada ajaran Syiah, tahu? Tahu. Oke, Anda tahu Syiah itu apa? Syiah enggak. Kopi sini bang. Apa? Taman berapa bang? 1.500. Oh, lagi jualan dia teman-teman. Anda lagi jualan? Ya. Jajan. Apa? Pilih jajannya bang. Bentar ya bang. 2.000 bang. Iya bang, makasih. Ya, ada apa? Kasih rokok mas. Berapa batang? 1 batang. Bentar ya bang. Ya bang, begini, saya mau menjelaskan. Gimana? Sebenarnya saya hanya menyampaikan saja, saya nggak mau panjang lebar. Karena menurut saya ya, ini pendapat saya sendiri bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas itu sudah dikatakan Allah SWT bahwa Allah itu hanyalah satu, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Tuhan itu esa. Jadi seperti kita di Pancasila ya, kita bilang satu ketuhanan yang maha esa. Jadi itu jelas bahwa Tuhan itu hanya esa, tunggal. Ya. Tadi Anda bahas Iran, habis itu bahas surat Al-Ikhlas, habis itu nanti bahas sepeda, habis bahas sepeda bahas ikan. Aduh, fokus dulu lah bang. Bang, sekarang saya tanya, Hajar Aswad itu beranak nggak? Tidak bang. Hajar Aswad beranakan nggak dia? Tidak. Oke, berapa Hajar Aswad? 1. Nah itulah Tuhanmu itu, ya udah. Dia tidak beranak dan diberanakkan. Wahai Hajar Aswad, engkau adalah satu. Engkau tidak beranak dan diperanakkan. Nah, salam kenal ya bang. jadi bang, itulah Hajar Aswad, itulah Tuhanmu ya, seperti itu. Loh, Hajar Aswad, berapa Hajar Aswad? 1. 1, iya benar. 1. Betul. Apakah Betul. Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah dia diperanakkan? Tidak. Ah, itulah Tuhanmu, maha besar Hajar Aswad. Loh, itu Tuhanmu itu gimana? Saya belum menyebutkan Hajar Aswad. Saya tidak menyebutkan Hajar. Coba sekarang saya tanya, ketika kamu berjumpa dengan Hajar Aswad, apa yang kamu katakan? Labaik Allahumma labaik. Betul? Bang, itu sunnah dari Iya, sunnah itu sunnah. Makanya ketika Anda bertemu dengan Hajar Aswad, Anda berkata labaik Allahumma labaik, betul? Betul, tapi itu memohon. Artinya apa? Apa arti labaik Allahumma labaik? Allahumma labaik wa min syarika laka labaik. Iya, artinya Artinya ini kami bersaksi bahwa kami pergi ke Mekah untuk melaksanakan. Bukan, arti labaik Allahumma labaik itu artinya ya Allah kami memenuhi panggilanmu, betul? Iya. Iya. Jadi kamu ketika berjumpa Hajar Aswad tanganmu begini. Labaik Allahumma labaik, ya Allah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan gitu.
kepada Hajar Aswad tersebut, di mana Hajar Aswad tersebut adalah satu, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Wah, gimana kalian ini? Itulah Tuhanmu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan itu. Hanyalah sebongkah batu. Emang saya ini dari Nias, saya tinggal di Nias. Mayoritas di Kepulauan Nias Islam Kristen, ya. Dan kok Anda malah lari saya dari? Bukan masalah Anda mau dari Nias, Anda mau dari Sumedang, itu sama saja, Sofyan. Bukan itu yang kita bahas, Sofyan. Dengarkan, Sofyan. Sofyan, coba dengarkan. Ya. Anda tadi menjelaskan kepada saya, sesungguhnya Allah itu adalah satu. Ya. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Betul? Betul. Berarti apa yang kau sebutkan sifat-sifatnya itu sama dengan batu. Karena batu juga tidak beranak dan diperanakkan. Batu juga satu. Sama. Ya, bertobat dulu sana. Bang, tapi ajarin saya nanti. Sebentar, Ya, Bang. Anda saja sekarang ini masih kerja padahal sudah malam. Betul? Betul, Bang. Apakah boleh kerja malam menurut Al-Quran? Enggak, Bang. Itu boleh-boleh saja. Karena kan saya juga ini sedang jualan. Sebentar, Anda ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Kalau misalnya saya tunjuk satu ayat di situ, kamu percaya nggak? Kalau misalnya saya menunjukkan satu ayat kepadamu di dalam Al-Quran, apakah kamu percaya? Percaya, karena itu firman Baik, Allah. baik. Saya suruh Bukan kamu buka karangan ayat manusia. Al-Quran ya. Baik, saya suruh kamu membuka ayat Al-Quran ya. Siap? Siap? Ya. Baik. Saya tunjukkan kepada kamu ayat. Bentar. Coba buka dulu Quran surat Al-Furqan ayat 47. Surah Al-Furqan ayat 47. 47. Ya, silakan. Ini sama. Sama. Ya. Itu center yang saya pesan dari Suki. Sebentar, Bang. Al-Furqan ayat 47, silakan. Kita harus menyadarkan mereka dengan isi kitabnya, teman-teman. Ya, kadang mereka ini baca artinya enggak tahu. Ya, silakan baca Al-Furqan 47. Tunggu ya, Bang. Tunggu biar saya. Itu suara apa sih, Bang, yang berisik-berisik itu, Bang? Itu soalan anak yang pergi sholat tarawih. Kalian ini sukanya berisik aja terus. Ayo baca Al-Furqan 47, baca ayo. Ayat berapa? Al-Furqan 47, Bang. Bismillah, dan ingatlah kepada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya. Saya Al-Furqan berkata, wahai 47, Bang. ya dulu Itu aku mengambil jalan Bang, kesana. Al-Furqan 47. Dan dialah menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Pelan-pelan, Bang, bacanya, Bang. Pelan-pelan. Dan kita mau Coba dialah enggak kah? Apakah? Bentar, Bang, ini saya baca. Dan dialah menjadikan malam untukmu siapa dia di situ? sebagai pakaian. Hah? Siapa dia di situ? Dan dialah Tuhan pencipta alam. Oke, Tuhan semesta ngapain alam. dia? Ngapain dia? Menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Terus? Dan iya kah ya? Berapa kah?
4.000. Iya kak. Iya kak, thank you. Iya baru masuk. Itu di sana baru 1.500 satu, bentar bang. Iya, Ihsan. Ini kak. Makanya kalau kau mau diskusi dengan saya, kau tinggalkan dulu itu daganganmu. Iya. Gimana kau mau diskusi sama saya? Satu kau ke sana, satu kau ke sana. Coba yang benar dulu kalau mau diskusi, Sofyan. Kau mau diskusi apa mau jualan? Kalau jualan, kau jualan dulu. Selesaikan dulu jualanmu. Saya berdiskusi dan sambil jualan. Oke, apa di situ ayat itu berbunyi apa? Malam diciptakan untuk apa itu? Malam diciptakan sebagai, iya kak, sebagai pakaian. Sebagai pakaian untuk apa? Dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Oke, berarti malam untuk apa itu? Untuk istirahat. Untuk istirahat. Sekarang kau ngapain malam-malam? Untuk berusaha, bangkit berusaha. Iya, makanya aku bilang kau baca Quran sambil kebalik-balik. Diciptakan siang untuk apa? Siang untuk mencari nafkah, untuk berusaha. Sedangkan malam untuk tidur dan untuk istirahat. Betul? Betul tidak? Ini saya maksud abang. Mengerti saya maksud abang. Ini kan jualan. Dengarkan dulu bang. Namanya aja pedagang kan. Kedai kelontong. Kita kalau mau jualan kan bisa sampai malam. Bukan berarti ya seperti kerja di kantor atau kerja di pabrik. Bukan. Iya, tapi Quranmu bilang diciptakan malam untuk apa? Iya, itu Allah menciptakan malam, ya, malam untuk beristirahat dan siang untuk berusaha. Artinya untuk bekerja. Yang kau lakukan apa? Siang malam dua-duanya untuk berusaha, betul? Iya. Tapi, bang, dengar, abang mengerti. Abang mengerti maksud saya. Bagaimana kamu mau mengimani ini? Sudah dikatakan di sini. Oke, saya kasih ayat satu lagi lah. Kalau kau tidak cukup dengan begitu, coba. Mau habis baterai HP-ku. Mau habis baterai HP-ku. Alasan saja kau ini. Sambil kucas. Nah, coba sambil cas coba. Coba. Itu Fania Tampu Bolon. Nanti suruh angkat nanti dia Fania Tampu Bolon tuh. Coba, sudah ketemu? Iya bang. Oke, coba. Kamu buka lagi Quran yang lain sekarang. Ya. Di dalam Quran surat tadi Al-Furqan ya? Ya. Oke. Coba sekarang kamu buka surat An-Naba ayat 9. An-Naba ayat 9. Surah An-Naba ayat 9. Bentar ya bang. Bentar. Gelisah dia ini ngelihat ke sana ke sini, tengok sana tengok sini, bolak-balik sana sini. Bagaimana kamu Rahmat? Siap nggak kamu diskusi? Nah, sekarang malah dibisukan kan? Memang. Ya udah Rahmat, kau tidur saja di bawah sana Rahmat. Sudah saya bilang, kalau kau jadi orang Islam, tidak boleh kau kerja di malam hari. Jadi kalau kau Islam, kau jualan pecel lele, kau jualan nasgor, kau jualan burjo, tutup itu, tutup. Tidak sesuai dengan firman Allah. Justru apa? Apalagi di bulan puasa sekarang. Malah malam-malam kau jualan. Siang-siang kau tidak jualan. Gimana? Makanya kalau ada orang razia, ya ada orang razia siang-siang, justru itulah ayat yang disuruhkan Al-Quran.
Halo Fahmi. Halo. Ya, Anda Islam? Islam, alhamdulillah Islam. Kenapa Anda bingung yang mana yang Tuhan? Nah, silakan. Saya nggak bingung Bang Yobis. Oh, deh. Kalau gitu yang mana yang Tuhan? Tuhan kalau menurut saya Tuhan ya Nabi Muhammad. Nah, tadi Allah kan? Kalau- Yang tadi Allah. Sebentar, Bang. Bang, tenang. Ya, Bang, tenang dulu, Bang. Bang, tenang, Bang. Biar saya ngatur ya, Bang ya. Biar saya ngatur jalannya diskusi. Gini, Bang. Tadi ada seorang muslim naik ke sini. Dia bilang, yang Tuhan itu adalah Allah. Sekarang Anda naik ke sini, yang Tuhan adalah Muhammad. Makanya saya bilang sama kalian, orang Islam itu bingung, yang Tuhan yang mana? Kadang Allah, kadang Muhammad, kadang dua-duanya, kadang bukan dua-duanya. Coba pastikan dulu Bang, sebelum saya lanjutkan. Yang Tuhan siapa? Tuhan Nabi Muhammad. Muhammad. Baik. Bang, Anda tahu lawan kata Tuhan apa? Ya. Apa lawan kata Tuhan? Pelayan. Hamba, setuju? Hamba. Oke, berarti ada hambanya Muhammad, bukan hamba Allah, betul? Oke. Oke. Umat Islam itu hamba Allah atau hamba Muhammad? Kalau untuk penghambaan Allah. Hamba Allah. Bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda adalah Muhammad. Artinya Anda adalah hambanya Muhammad, setuju? Hamba Muhammad. Saya pengikut Nabi Muhammad. Gimana sih orang ini? Bang, lawan kata Tuhan itu apa? Iya pelayan. Lawan Ya, kata hamba. daripada Tuhan itu adalah hamba, setuju? Setuju. Oke, karena Tuhan Anda adalah Muhammad, berarti adalah hambanya Muhammad, setuju? Hamba kok hamba Muhammad. Gimana sih Anda ini? Anda mengatakan Muhammad Tuhanmu, tapi jadi hambanya Muhammad Anda nggak mau. Gimana Anda ini, aduh. Makanya sampai sekarang kalian masih bingung yang mana yang Tuhan. Oke, baik. Sekarang gini. Sekarang begini. Masing itu kan, Bang. Oke, baik Bang, gini. Ya. Menurut Al-Quran, kata Tuhan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu menjadi kata apa? Menurut Al-Quran. Bentar Bang. Emang ada apa? Oke, coba buka Quran surat Yusuf ayat 23. Bentar. Ya. Surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 23. Surat Yusuf itu surat yang ke-12, Bang. Surat Yusuf Ayat Ayat. 23. 23. Ya, tolong bacakan terjemahannya. Ngelek. Sabar Bang, tenang. Kita punya waktu seharian kok. Nah, silakan. Perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Oke. Di situ ada kata Tuhan nggak? Ya, Oke. Kata Tuhan itu kan terjemahan. terjemahan. Oke. Bahasa Arabnya apa di situ? Yang Tuhan tadi itu bahasa Arabnya apa? Innahu ya Rabbi. Robbi. Oke. Kata Robbi diterjemahkan jadi Tuhan, betul?
Ya. Oke, dan Anda tadi berkata Muhammad adalah Tuhanmu, setuju? Setuju tadi? Oke. Oke, berarti Anda menyebut Muhammad sebagai Rabbi, betul? Iya. Kan di definisi Tuhan tadi kan menurut KBBRI tadi. Iya bang, abang kan tadi sudah bilang bang, yang Tuhan adalah Muhammad, setuju? Setuju. Sedangkan kata Tuhan bahasa Arabnya tadi adalah Rabbi, setuju? Iya, di dalam Oke, bahasa Arab. berarti di dalam sekarang yang mana yang Rob? Masih Muhammad ya? Rob. Kok Muhammad? Rob. Bang, tadi Anda bilang yang Tuhan adalah Muhammad, setuju? Ya. Oke, sementara kata Tuhan kita cek bahasa Arabnya berdasarkan surat Yusuf ayat 23, bahasa Arabnya adalah Rob, setuju? Ya, di dalam Oke, bahasa berarti Muhammad adalah Rob, setuju? Kok Muhammad adalah Rob? Tadi kau bilang Rob, Muhammad itu Tuhan, gimana? Sekarang tiba-tiba bukan Tuhan. Gimana Anda ini, Bang? Coba Bang ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Saya sekali lagi nih Bang. Semoga Anda menangkap dengan maksud saya. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Tadi abang saya tanya, apakah Muhammad itu Tuhan? Anda bilang iya, setuju? Jangan ditarik lagi omongannya ya, Muhammad Tuhan ya. Oke, sedangkan kata Tuhan itu kalau kita cek dalam bahasa Arab adalah Rob, setuju? Setuju. Oke, Di dalam bahasa Arab. berarti Muhammad adalah Rob atau Tuhan, setuju? Nah, kan Ya, di sini gimana? kok abang jadi bingung. Di mana abang bingungnya coba? Di mana silapnya tadi bang? Coba yuk. Kita cari dulu di mana silapnya. Yuk silakan. Kalau menurut definisi KBBRI, kalau Tuhan itu salah satu penghormatan terhadap manusia. Manusia biasa. Jangan disamakan dengan kita dengan Tuhan pencipta. Oke. Jadi Muhammad adalah Tuhan, setuju? Tuhan. Oke. Dan Ya. bahasa Arab Tuhan tadi apa? Rob. Oke. Berarti Muhammad Rob ya? Nah, sekarang jadi bukan. Sekarang jadi bukan Rob. Aduh. Kalau kata Rudy Iskariot, aduh. Susah ini kawan-kawan. Aduh. Oke bang, nanti gue nanya lagi ya bang ya. Ya udah, baiklah. Selamat malam. Memang berat kalau kita diskusi begini. Selamat malam, saudara Viro. Selamat malam, Mbak Edis. Aku Kristen nih, nyalakan. tapi aku boleh bertanya nggak? Oke, Boleh. Silakan nyalakan kamera dulu. Anda Kristen dan Anda mau bertanya, silakan. Iya betul. Bentar Bang Edis ya. Oke, Bang Edis, makasih Bang Edis udah kasih kesempatan Viro naik loh. Viro. Ya, silakan. Viro itu ada musik apa, Viro? Sudah berhenti. Itu Ya, lagi silakan. apa nih? Oke, baik. Bang Edis, cuman ada dua hal yang ingin aku tanyakan Bang Edis berkaitan dengan ayat Alkitab Bang Edis. Apa itu? Yang pertama di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dan yang kedua di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19. Benar enggak katanya itu ayatnya ayat sisipan Bang Edis? Itu aja Bang Edis aku ingin tanya. Coba dibacakan saja dulu. Oke, bentar ya. Bentar ya teman-teman ya.
Ada 3 yang bersaksi itu. Iya, iya betul Bang Idis. Kalau yang Injil Matius 28 ayat 19 itu Yesus berkatakan di situ, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sementara di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu berbicara tentang ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Bang Idis. Baik, baik. Jadi kalau ayat yang Matius yang barusan tadi Anda katakan, itu ayat itu orisinil ya. Kemudian masalah ya, ada 3 yang bersaksi itu, memang di dalam naskah-naskah yang tua ayat itu tidak ada. Bahkan ayat itu kalau misalnya kita baca di dalam terjemahan, itu ayat itu dalam tanda kurung. Kalau misalnya Anda membaca terjemahan-terjemahan seperti yang masih bisa ada sekarang, itu masih banyak terjemahan-terjemahan yang dia itu memuat ayat itu dalam tanda kurung. Kenapa dalam tanda kurung? Karena ayat itu memang tidak ada di naskah-naskah yang lebih tua. Tetapi gini Bang poinnya, apakah dari keseluruhan yang kita baca itu tidak menyimpulkan yang ada itu? Gini, kita kan kalau baca Alkitab itu kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kemudian di dalam ayat yang barusan Anda pertanyakan, apakah itu sisipan? Apakah sisipan itu tidak bersesuaian dengan apa yang kita baca dari keseluruhan tadi? Ternyata berkesesuaian. Begitu. Jadi sekalipun itu ayat itu adalah merupakan sisipan, ayat itu tidak bertentangan dengan apa yang keseluruhan kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti itu. Karena Tuhan, firman-Nya dan Roh Kudusnya, rohnya itu memang satu. Begitu. Sekalipun 3 tetapi satu. Seperti itu. Sama seperti Anda. Anda dengan perkataan Anda ya satu. Gitu. Anda bisa dibedakan dengan perkataan Anda, tetapi perkataan Anda itu adalah merupakan cerminan dari Anda. Begitu. Contoh, misalnya Anda telepon saya, Viro, Anda telepon istri Anda. Oke? Pasti istri Anda mendengar suara Anda kan? Betul? Betul, betul. Nah, suara Anda itu ditangkap oleh istri Anda sebagai siapa? Tidak mungkin sebagai Joko atau Udin, ya kan? Pasti dianggap Anda begitu. Suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda, gitu. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba telepon saja misalnya Mabes Polri, bilang misalnya, oh, nanti akan saya lempar ke sini kepala babi. Nah, pasti Anda nanti akan ditangkap polisi. Karena apa? Karena suara Anda itu adalah cerminan daripada Anda, begitu. Tidak mungkin suara Anda yang ditangkap. Betul. Tidak mungkin kan suara Anda ditangkap polisi kan? Pasti Andanya yang ditangkap polisi kan? Betul? Betul. Iya, begitu. Jadi sekalipun ayat itu ada 3 yang memberi kesaksian dan seterusnya itu merupakan ayat sisipan, ayat tersebut tidak bertentangan dengan keseluruhan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Begitu. Oke, baik Bang Idis. Boleh satu lagi Bang Idis? Silakan. Oke, Bang Idis. Ini persoalan kata Allah loh di dalam Alkitab. Terjemahan. Kata Allah itu nggak ada. Ya gini Bang, kata Allah di dalam Alkitab orisinilnya itu tidak pernah ada. Tetapi di dalam terjemahan kita, terjemahan LAI itu ada. Silakan Bang, perihal kata Allah bagaimana? Oke, soalnya gini Bang, terkesan begini teman-teman ya, terkesan kan kata Allah ini ibarat kata milik teman-teman di seberang kan, katanya begitu. Seakan-akan kita itu nggak diperbolehkan loh menggunakan kata Allah di dalam LAI ya teman-teman, dalam kekristenan di Indonesia teman-teman ya, secara khusus ya. Karena memang teman-teman ya, ketika kami menggunakan kata Allah, seakan-akan mereka beranggapan bahwa teman-teman di seberang sana ya, seakan-akan mereka beranggapan kami itu sedang menyalahgunakan nama Tuhan mereka loh, gitu loh maksudnya.
Nah makanya sebenarnya aku pingin tahu sih sebenarnya Bang Edis ya. Sebenarnya kalau memang nggak ada Ya, kata Allah begini di dalam Bang. Alkitab, Kata Allah, Dalam teks ya. Allah itu bukan Allah, Bang. Kalau Tuhannya tetangga sebelah itu Allah begitu, Bang. Bukan Allah. Jadi mereka saja sebenarnya yang kegeeran. Ketika terjemahan LAI menerjemahkan sebagai Allah, itu harusnya dibaca Allah bukan Allah. Bang, selama Abang jadi orang Kristen, pernah nggak Anda dengar di atas mimbar pendeta ngomong gini, beginilah firman Allah. Ada nggak ngomong gitu pendeta? Ada. Bahkan Bang ya, seandainya di gereja disebutkan Allah, saya pastikan jemaat bubar. Iya, cobalah. Kalau nggak percaya, coba pergi ke gereja. Anda misalnya seorang pendeta atau seorang penginjil, coba ke gereja ngomong, mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah telah berfirman. Itu jemaat bubar itu. Ayo pulang. Begitu. Karena Allah bukan Allah, Bang. Tetapi di dalam diskusi lintas agama seperti ini, banyak sekali orang-orang dari pihak sebelah itu yang ketika mereka ketemu kata Allah, mereka akan membacanya Allah. Latah mereka membaca Allah begitu. Seperti itu, Bang. Betul. Oke, Bang Edis, mungkin cuma itu aja pertanyaan saya, Bang Edis ya, perihal tentang Baik. 1 Yohanes 5 ayat 7, Matius 28 ayat 19, dan perihal terjemahan kata Allah itu loh. Baik. Oke, thank you Bang Edis ya. Makasih Bang Edis sudah dikasih like saya loh. Udah lama Sama-sama. saya pingin naik Turunkan ya. Ya, terima kasih. God bless you Bang Edis. Lanjut Bang Edis. God bless you too, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Cuman memang seandainya dilakukan penerjemahan ulang, memang saya memang setuju, memang biar kata ini tuh tidak selalu menimbulkan polemik. Memang terjemahan berikutnya kalau diterjemahkan ulang, saya setuju seandainya kata itu diganti saja, karena itu sering menimbulkan keributan kata itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Selamat malam saudara Rosid. Selamat malam Bang. Ya, coba Rosid, kamu kan sebagai orang Islam Ya, Bang. sering menonton selama saya siaran ini. Coba Rosid, Saya hidupkan kamera dulu Bang. nah, silakan. Mana deh lupa nih Bang. Saya bantu dari sini ya Rosid. Nah, Bantu-bantu Bang Edis. sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Mana nih? Nah, ya silakan Rosid. Silakan. Apa sih yang gini Rosid? Coba apa sih yang paling kamu ingat, yang paling kamu kuasai ketika saya berkata demikian itu salah? Coba. Apa ya Bang ya? Atau jangan-jangan kamu sudah setuju semua dengan saya? Coba. Saya men-challenge, memberikan tantangan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tunjukkan satu pernyataan saya yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis. Coba tunjukin satu aja. Kalau ada saya terjun dari Monas. Ayo silakan. Satu. Yuk. Bang, maaf saya potong dulu Bang Edis ya. Silakan. Ini saya izin bertanya nih Bang Edis. Tentang surat Al-Baqarah ayat yang 173 Bang. Al-Baqarah 173. Baik, saya tarik dulu, lihat dulu di sini ya Bang ya. Al-Baqarah 173. Al-Baqarah 173. Baik, di sini dikatakan, sungguh Allah sesungguhnya Dia mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini ayat ini berbicara diharamkannya khinzir. Nah, khinzir ini diterjemahkan sebagai babi, atau diharamkannya hewan-hewan yang disembelih tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Nah, itu haram. Tetapi kalau misalnya kepepet terpaksa, ya boleh. Boleh. Ini jelas nih. Tetapi barang siapa yang memakannya dengan terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ya boleh-boleh saja. Makanya kata Abdul Somad, babi kalau kepepet halal. Seperti itu. Diharamkan dulu. Nah, karena kan waktunya, bukan babinya yang haram juga. Ya, memang seperti itu. Ada ceramahnya dari Abdul Somad. Mau saya putarkan. Karena banyak umat muslim ini kalau misalnya saya ngomong, disangkanya saya ini bersendau gurau dan bohong-bohong gitu. Kayak nggak gini. Disangkain saya ini orang mabuk kalau ngomong, padahal emang fakta. Nih, kita tunjuk, kita kasih ini ya. Bentar nih ya. Bentar. Coba ya, dengarkan ya. Tetap dikit kata tetap tuh Bang. Baik, coba dengarkan ini ya, dengarkan ya. Pendapat dan nasihat Ustaz untuk umat Islam yang akan mengkonsumsi obat-obatan sedangkan hasil rilis Menkes RI. Bentar, bukan ini, sebentar ya, sebentar. Bentar ya. Coba nih. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Ya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Tuh ini saja, yang pendek saja, yang pendek nih. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Nah itu. Boleh kalian makan babi kalau kepepet. Bohong boleh? Boleh. Berdusta boleh. Dalam 3 perkara boleh bohong. Begitu ya. Seperti itu. Satu lagi boleh saya tanya Bang? Satu-satu saja dulu Bang, satu-satu. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim-muslim yang lain. Cuman yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda, kenapa ini Anda kok masih menjadi seorang muslim? Coba. Tapi Anda masih menjadi seorang muslim sampai sekarang. Nanti Bang, seiring berjalannya waktu nanti Bang, saya pelajari dulu. Oh iya, saya masih ingat ini kan kemarin ini Abang nih. Bang, kalau tidak salah kemarin Abang naik ke sini. Abang cerita masalah mau meninggalkan agama Islam, tetapi Abang takut sama istri, betul? Betul Bang. Takut dia sama istri. Enggak juga sih Bang, itu hanya candaan aja. Tapi Abang ada niatan dalam hati mau meninggalkan agama Islam ya? Ada niatan. Tapi coba Bang, kita tes dulu Bang, karena Anda belum dites nih Bang. Kalau Anda memang benar-benar seorang muslim Bang, coba baca niat sholat coba.
Yang sholat apa tuh bang? Boleh sholat maghrib, boleh sholat isya, sholat apapun. Coba baca satu saja niat sholat gimana? Hari sudah bang yang niat sholat maghrib tuh bang. Orang-orang yang baru nih, kadang-kadang dia masih non, saya aja lupa kadang-kadang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Artinya lupa bang, harus baca lagi bang. Baiklah. Baik. Gimana bang? Ngajak aku niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Oke baik. Ini Anda ngerti nih. Justru Anda kalau ngerti malah Anda ingin meninggalkannya. Baiklah bang, kalau seperti itu bang ya. Kita pelan-pelan saja. Atau Anda mau tanya lagi lah, silakan Anda habiskan. Satu lagi pertanyaan tadi apa lagi? Ayat Ali Imran yang ke-50 bang. Ayat yang ke-50. Surat Ali Imran ayat 50, di mana di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram. Betul bang. Oke, nah itu sampai sekarang belum terpecahkan itu. Iya. Antara 2 ayat tadi bang Edis. Betul, itu kan berbicara mengenai datangnya Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumku dan menghalalkan sebagian yang telah diharamkan bagimu. Nah itu, apa itu? Jadi, antara 2 ayat itu untuk jadi bahan perbandingan nih bang Edis. Jadi bingung saya bang Edis. Iya. Sampai sekarang belum terjawab. Makanya diasumsikan bahwa itu adalah Iya. Sampai sekarang belum terjawab itu, Bang. Itu yang buat saya bingung antara 2 ayat itu, Bang. Ya, Bang, jangan bingung-bingung, Bang. Makanya bersegeralah ya, Abang langsung datang ke gereja terdekat ya, minta supaya dibaptis begitu bang, seperti itu. Oke bang ya, Bang Rosid gimana? Mohon doa dan dukungan dari Bang Edis. Ya bang, nanti kalau abang keberatan, tapi abang tinggal daerah mana sih bang? Nanti biar teman-teman yang dekat, biar nanti boleh ini. Oh, Pekanbaru Riau Bang Edis. Pekanbaru Riau. Oke. Di kotanya, di kota Pekanbarunya? Bisa dibilang nggak terlalu jauh dari kota Pekanbaru itu. Oke. Bolehlah nanti mungkin teman-teman, karena yang nonton ini kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, nanti mungkin teman-teman yang menonton itu bisa bisa apa namanya? Menginbox gitu. Begitu ya, Bang ya? Nah, ini banyak nanti pesan masuk nih bang. Oh jelas. Kemarin habis seperti itu gimana bang? Habis diskusi itu ada dari pihak saudara seiman Anda sesama Muslim kirim pesan dan lain sebagainya? Banyak bang, dari pihak Kristen ada, pihak Muslim banyak yang menghujat bang. Ngomong gimana mereka? Macam-macam bang, apa kasar bang. Ya seperti itulah, intinya memang selalu banyak yang seperti itu bang, selalu banyak seperti itu. Tapi percayalah, diri Anda itu Anda sendiri yang menentukan apa yang menurut Anda yang Anda dapati benar, Anda dapati salah, itu diri Anda sendiri, tidak mungkin orang lain gitu ya. Oke, hanya itu bang? Itu saja mungkin Bang Edis. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya bang ya. Saya turunkan. Iya, yuk silakan. Kita kasih naik, ada Sofyan Rahmat Sahib. Ya, silakan Sofyan Rahmat Sahid. Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda.
Ya, silakan. Kita kasih naik ada Sodik Pro. Silakan Sodik Pro. Iya, dia tantang isi ayat Al-Qur'annya dibalik-baliknya. Ayo silakan Sodik. Nyalakan dulu kameramu Sodik. Halo Bang Edis. Ya, silakan, Gimana Sodik. kabarnya? Sodik, kau gelap loh Sodik. Gelap gulita. Udah terang. Ah ya, silakan Sodik. Udah terang belum? Sudah sekarang gimana? Itu temanya apa itu Bang? Temanya itu Muslim itu kalau nggak nipu nggak laku. Kelihatan kan? Loh kok ketawa? Ini yang gue suka dari lo Bang. Loh, kok ketawa? Coba tulis aja ini apa? Apa tulisannya di sini? Ah, macet-macet dia. Iya. Coba bisa kau baca nggak? Coba baca dulu. Kalau nggak nipu, kan abang bilang kalau nggak nipu nggak laku. Saya sedikit setuju coba. Bang. Setuju. Kenapa? Sedikit setuju. Ya, itu dilakukan Oke, Sodik. oknum-oknum Bang. Gimana? Ya, oknum-oknum dilakukan oknum-oknum. Oknum kok banyak. Oke, Sodik, coba nanti bagusin dulu sinyal ya. Sodik, bagusin dulu sinyalnya karena kami nggak dengar. Silakan Sodik boleh naik lagi, tapi bagusin dulu sinyal karena kami tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, silakan Rahmi. Oke. Kita kasih naik ada AA Rizky. Macet-macet ya. Ya silakan AA Rizky. Ya, halo Bang. Ya, Muslim abang ya. Aduh, Apalagi nih? Pura-pura macet, pura-pura matikan sinyal. Sinyal siapa ini teman-teman yang tidak beres? Halo? Rizky gimana? Bisa mendengar suara saya? mendengar Bang. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke lah, delay lagi dia ini sinyalnya buruk. Oh, sinyal jelek nih Bang. Nah, iya turun Nggak dulu. bisa Kalau ini, sinyalmu jelek jangan kau paksakan lah. Belilah sinyal dulu lah. Sinyalmu saja nggak beres kok kau mau diskusi gimana? Oke, kita kasih naik ada Idan. Ya silakan Idan. Kalau dari muka-mukanya sih ini pasti pengikut Muhammad ini. Silakan Idan, nyalakan kameramu. Waduh, siap. Nyalakan kamera ya. Saya belum pakai baju nih, bentar ya. Ya silakan lah, silakan yuk teman-teman, kita santai-santai saja lah ya. Sambil saya ngambil ini saya dulu ya, bentar. Karena hidung saya meler ini, sebentar. Ya, gimana Idan? Ya. Anda Muslim ya, Idan? Malam. Selamat malam, Anda Muslim ya? Betul, saya Muslim. Silakan, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan Idan?
Yang saya tanyakan di sini, Tuhan kamu kok disalib? Itu aja. Tuhan saya kok disalib? Iya. Oke, karena pemberontakan atau karena tidak menerimanya orang-orang Yahudi atau bangsanya sendiri, orang Israel. Gimana nih wajahnya? Nah, pertanyaan saya sama kamu sekarang, kenapa Tuhan kamu diracun? Tunggu, wajahnya kamu dilihatkan dulu. Bentar, saya balik. Kan kamu suruh saya on cam. Ya, saya baru ngambil tisu ini, mau membersihkan ini saya sebentar. Pertanyaan saya belum dijawab semua ya. Bentar ya. Ya. Ya, silakan. Ya, Bang Edis. Pertanyaanmu kepada saya, kenapa Tuhan saya disalib? Kenapa Tuhan atau Tuhan saya disalib? Karena belum selesai, belum. Karena pemberontakan atau karena ketidakmenerimaan orang-orang Wahyudi. Karena dosa dan karena pemberontakan orang-orang Wahyudi. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya balik sama Anda. Belum jelas. Gimana maksudnya? Saya tidak terlalu mengharapkan Anda jelas karena kalian ini kan IQ-nya agak memang di bawah rata-rata. Gini. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang. Kenapa sesuatu yang belum dijelas kok ditanya balik, Bang Edis? Belum bisa loh kayak gitu. Kenapa Tuhan Anda diracun? Silakan. Harus jelas dulu gitu, Bang Edis. Kan kamu sebelum saya masuk sini, kamu kan tadi bertanya apa yang Anda mau sampaikan. Tadi kan gitu sudah saya jawab. Kenapa Tuhan saya disalibkan? Karena pemberontakan, karena ketidakmenerimaan, karena menolaknya orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Oke. Berarti Tuhan kamu itu pemberontak begitu maksudnya? Yang pemberontak itu adalah orang-orang yang menyalibkannya. Karena tidak menerima dia, tidak menerima. Tidak menerima. Berarti Tuhan itu bertempat ya, maksudnya manusia berarti ya dia. Berarti manusia. Makanya tadi sudah saya tanya sama kamu biar kamu sadar kenapa Tuhanmu diracun. Nah. Ya kalau pemberontakan berarti manusia. Kalau orang-orang pemberontak berarti disalahkan berarti manusia. Inilah saya bilang kan, kamu mendadak langsung nengel, mendadak langsung pura-pura bengak. Bukan gitu. Kalau seorang Tuhan itu kan otomatis nggak boleh disalib kan. Kenapa kalau disalib berarti bertempat makhluk dia Tuhan. Begini Idan, kenapa Tuhanmu diracun? Itu jawabannya. Nanti kamu kan bertanya kepada saya, kenapa Tuhanmu bertempat? Kan sudah sering saya bilang, ketika kamu bilang Tuhan, nanti saya jawab pertanyaan itu, tapi tolong dijelaskan dulu. Kan gini Idan, biar kau paham ya, gini. Ketika kau ngomong Tuhan itu, apakah kau sedang menunjukkan kepada Bapa di sorga, atau kau sedang menunjuk kepada Yesus? Ketika kau bilang Rob itu maksudmu itu siapa? Apakah Muhammad? Apakah Allah? Makanya kau itu sering menanyakan sesuatu yang kau nggak paham. Waktu kau bilang sama saya, kenapa Tuhanmu disalibkan? Apakah kau sedang berkata kepada Bapa di sorga? Karena Bapa di sorga itu tidak bertempat, tidak disalibkan, ya kan? Tidak dia terlampaui oleh akal manusia. Nah, kamu itu sedang merujuk kepada Yesus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, sekarang biar kamu sadar dengan apa yang saya jelaskan, karena kamu nggak nangkep maksud saya, sedangkan saya nangkep maksud kamu. Saya bertanya kepada kamu, kenapa Robmu mati diracun? Nah, silakan kau jawab itu. Padahal Rob itu tidak bertempat. Nah, silakan. Oke, jawab ya. Silakan. Bang Edis, yang pertama, tujuan diskusi itu kan untuk mencari kebenaran kan, ya kan? Ya kan? Betul kan? Idan, coba kamu jawab saja dulu. Kenapa Rob mati diracun? Sedangkan Rob itu tidak bertempat. Silakan.
Oke, saya membuka suatu pernyataan yang baik dan bagus sehingga kita diskusi itu berjalan dengan mulus gitu. Ya kan? Ya, tujuan diskusi itu yang pertama itu Kau mencari malah lari kemana-mana, ditanya malah muter-muter. Idan, saya kan tadi sudah menjelaskan sama kamu, Idan. Ya. Kenapa Tuhanmu disalib? Kamu berkata Tuhan di situ maksudmu adalah Sang Mesias, Yesus. Saya jawab, karena pemberontakan orang-orang Yahudi, karena ketidakmenerimaan orang-orang Yahudi, karena dosanya orang-orang Yahudi. Ya kan? Mereka tidak menerima, mereka menolak. Seperti kata Yesus, sesungguhnya anak manusia akan ditolak dan disalibkan. Nah, kalau kamu bilang Tuhan di situ maksudnya adalah Yesus, saya jawab itu. Tapi kamu bertanya tentang Tuhan Bapa di sorga. Makanya kamu nggak nyambung. Bapa di sorga tidak pernah disalibkan. Makanya waktu kamu ngomong Tuhan itu siapa yang kamu maksud? Makanya diskusi kita ini nggak nyambung. Bapa di surga sama Tuhan Yesus itu beda ya, gitu maksudnya? Beda. Beda. Loh, sekarang saya tanya berarti sama Tuhannya kamu, dua dong? Muhammad Tuhannya dua. sama Allah beda nggak? Berarti Tuhannya dua ya berarti ya? Oke, Muhammad sama Allah dua atau satu? Loh, tadi bilang saya muter-muter, sekarang Bang Edi saya muter-muter. Gimana sih Bang? Kau berbelit-belit. Saya ini sudah bukan gini, diskusi Kang Edi. tentang ini, Idan, Kang sudah Edi. sering. Kau jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura peang. Sekarang saya tanya sama Bang kamu, Edis. Allah sama Bang Edis Muhammad kan ingin sama-sama saya roh nggak? mendapatkan, enggak, Bang Edis kan ingin saya mendapatkan kebenaran kan. Saya akan ikut Bang Edis, tapi kita diskusi yang aman gitu. Maksudnya Enggak, saya diskusi kasih yang dulu baik sama kamu dan background yang mulus. bagus ya. Memang agak susah kalau mereka ini pura-pura nggak tahu ini. Nih, saya kasih kamu background yang cocok sama kamu. Kurang bagaimana saya ini menyampaikan kepada kalian ini pelan-pelan. Kok pura-pura kau nggak tahu? Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kan bertanya kepada saya, oh berarti Tuhanmu dua dong. Ada Yesus, ada Bapa, Ya. berarti dua. Sebentar. Dengar dulu Idan. Kau jangan buru-buru ngomong. Kau dengarkan dulu saya. Idan. Yang mana Iya, yang mana yang Tuhan ini? Allah atau Muhammad? Allah. Oke, berarti Allah Tuhan aja ya, bukan Tuhan ya. Allah Tuhan. Tuhan yang saya tanya. Coba kau baca dulu nih. Kau bisa baca nggak ini? Ini apa bacanya? Kenapa Islam bingung mana tuannya? Yang mana yang Tuhan? Tuan itu menurut Edis itu apa? Tuan itu menurut Edis itu apa? Udah bingung nanti dia. Ya. Sebentar. Yang mana yang Tuhan? Sebentar. Bukan. Yang Tuhan yang mana? Allah atau Muhammad? Bukan gitu teman-teman. Kita Sudah definisikan saya dulu bilang. tuan. Kalau kau definisikan tanya dulu tuan Muslim yang dimaksud mana Edis itu tuannya, jangan sampai saya jumpali kejebak tadi. gitu. Oh. Maksudnya gitu. Salto, Maksudnya gitu, jungkir jangan sampai balik. kejebak. Iya kan? Gimana, Idan, Edis? Sedangkan jawab tadi saya simpel, bilang, simpel kamu- saja jawab. Iya, Yang saya mana akan yang jawab. Tuhan? Allah apa Muhammad? Bukan, Bang Edis, perjelas dulu. Tadi Coba kamu kau bilang jawab Tuhan, dulu kamu Idan, kau jangan berkelit. pemberontakan. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Bukan. Yang mana yang Kamu Tuhan? bilang tadi itu Bapa di surga sama Tuhan Yesus itu beda. Ya, ya udah kau tunggu kau sana. Gitu. Berbelit kau jadi orang. Kenapa sih kalian ini kok munafik, datang ke sini pura-pura goblok, pura-pura nggak tahu? Kenapa sih? Saya ini sudah diskusi tentang itu sudah berkali-kali dan mustahil kau nggak tahu. Mustahil kau nggak ngerti, udah saya sampaikan berkali-kali itu. Kenapa Tuhanmu disalib? Saya jawab. Karena orang-orang Yahudi melakukan pemberontakan kepada tuannya sendiri, kepada Tuhannya sendiri. Tuhan kan tidak bertempat. Oh, berarti yang kau maksud Tuhan di sini adalah Bapa di surga. Makanya nggak nyambung otaknya orang ini. Nggak nyambung. Makanya ketika kau ngomong Tuhan itu, kau tujukan kepada siapa? Sama seperti saya. Kenapa Robmu
diracun. Oh, Rob di mana maksudnya? Muhammad apa Allah? Kau nggak nyambung-nyambung otakmu. Janganlah menjadi bodat ya. Coba jadilah manusia dan jangan menjadi bodat ya. Paham? IQ kurang. Silakan Saifullah. Silakan Saifullah. Jangan menjadi seperti Bom-Bom, seperti si Justin, menjadi bodat di komalnya sendiri. Nah, silakan Saifullah, nyalakan kameramu. Ketemu lawan bicara yang ada ininya langsung main turun. Saifullah, kau nyalakan kameramu, baru kau ngomong, silakan. Oke. Nah, silakan sampaikan kita diskusi yang baik. Silakan. Nah, kenapa ketemu lawan debat yang seimbang langsung diturun-turunkan aja? Baik, saya jawab. Kenapa saya turunkan dia? Satu, dia berbelit ketika saya tanya ini. Kenapa orang Islam bingung yang mana tuannya? Dia berbelit. Sekarang kalau kau berbelit juga, kau akan bernasib yang sama. Coba jawab. Nah, sebentar. Coba jawab. Yang mana yang tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Ya, samakan dulu lah persepsinya. Tuan ini apa? Definisi tuan ini apa? Baik. Tuan baik. Saya kebaca menurut KBBI ya. Baik. Tuan adalah, bentar. Baik. Tuan adalah kata sapaan hormat dalam bahasa Indonesia dan Melayu yang berarti master, pemilik, junjungan, ya kan? Tempat orang mengabdi. Sebagai lawan kata dari hamba, orang yang mengatur, orang yang empunya, orang yang memimpin, sapaan kepada seorang laki-laki, dan banyak lagi nih hal-halnya. Silakan. Yang mana yang tuan kalian? Nah, berarti kalau definisi yang lu bacakan tadi itu ini ke manusia. Berarti yang mana yang tuan kalian? Nah, Muhammad. Muhammad, baik. Muhammad ya. Pegang omongan ya. Jangan berubah lagi. Baik, berarti kamu adalah hambanya Muhammad. Setuju? Saya umatnya Muhammad. Kamu tahu nggak lawan kata dari tuan tadi? Saya bacakan sama kamu ya, saya bacakan sama kamu. Tuan adalah kata sapaan hormat dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Lawan kata daripada hamba, tempat orang mengabdi. Lawan kata dari budak. Nah, kalau Muhammad itu tuanmu, berarti kamu hambanya, setuju? Nah, gini, Dis. Muter lagi kau kan? Kau jangan mutar. Kalau Muhammad tuanmu, berarti kau hambanya, setuju? Bukan hamba. Nah, kan memang bodat mereka ini. Udah kau tidur di bawah sana, ngapain kau diskusi? Kan? Ngapain kau mutar-mutar? Saya balik dulu kamera saya ya, biar kalian tahu. Nih. Kau bilang Muhammad itu tuanmu, tapi kau gak setuju kau hambanya. Gimana sih? Bagaimana kita mau diskusi? Bentar ya. Biar saya tunjukin sama kalian. Balikin kamera saya. Perhatikan.
Kelihatan? Tuan. Apa kata Tuan? Tuan, lawan kata antonim dari Tuan adalah apa? Lawan katanya. Pelayan, pembantu, atau budak. Kelihatan? Tuan merujuk kepada orang yang memiliki, memerintah, atau berkedudukan lebih tinggi. Sedangkan lawannya adalah orang-orang yang bekerja atau yang berada di bawah perintah Tuan tersebut. Lawan kata Tuan apa? Yaitu pelayan. Nih loh, lawan katanya, kok susah amat sih? Lawan kata pembantu, pelayan, budak, bawahan. Makanya ketika kalian ditanya siapa Tuhan kalian, kalian akan kebingungan setengah mati. Allah apa Muhammad nih? Pusing gue. Dibilang Allah tapi Allah nanti jadi turun jadi Tuhan, bukan Tuhan. Dibilang Muhammad tapi kok saya jadi hambanya Muhammad. Saya tidak setuju, saya jadi anunya Abdul Muhammad, ini gimana? Makanya kalian pening sendiri. Ditanya siapa Tuhan kalian, pusing kalian setengah mati. Coba, ayo naik kemari, kita tuntaskan masalah ini. Sampai kiamat, sampai ayam tumbuh gigi, nggak akan bisa kalian jawab ini. Bukankah ketika mereka bertanya, mana Yesus ngaku Tuhan? Kan sering mereka tanya begitu kan? Kita buka Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Datang Muslim ngomong, itu bukan Tuhan, itu Tuan. Oke. Sekarang kau jawab ini, yang mana yang Tuhan kalau begitu ini? Coba. Panggilkan Muslim yang paling cerdas, yang paling mengerti agama Islam. Ayo, nih. Kau jawab ini, yang mana yang Tuhan kalian? Pusing ya, Bang? Oke, Bang Toyib. Yang mana Islam ya, Bang Toyib ya? Ya. Oke. Yang mana yang Tuhan? Muhammad apa Allah? Maksudnya Tuhan itu yang gimana ya? Ya tadi ya, yang pembantu. Yang mana yang Tuhan? Ayo, Allah apa Muhammad? Aduh, iki rada bingung iki. Saya sudah bilang, Bang. Saya bilang tahun 2024 saya sudah bilang begini. Wahai kaum muslimin wal muslimat, kalian harus berkonsili. Kalian harus mengadakan konsili, menentukan siapa Rob kalian, karena sampai hari ini Rob kalian masih tertukar-tukar. Kadang Allah, kadang Muhammad, kadang dua-duanya, kadang Muhammad jadi Rob, kadang-kadang on off, sakarnya. Kalau pencipta kita itu Allah ya maksudnya. Saya Allah tidak itu tanya kan pencipta, Bang. Saya tidak tanya pencipta. Saya tanya Rob atau Tuhan. Coba, siapa Tuhan kalian? Tuhan, ya Tuhan. Ya kalau yang menciptakan alam semesta ya Allah itu. Bukan pencipta alam. Saya tidak tanya siapa pencipta alam semesta. Nanti kita debat kusir. Pertanyaan saya, yang menjadi tuannya umat Islam siapa? Allah apa Muhammad? Tuhan. Ya Allah Mas. Allah. Baik, Allah Tuhan kalian ya. Baik. Berarti kenapa kau rubah Allah jadi Tuhan sementara dia Tuhan? Ayo silakan. Kalian kan sering bertanya kepada saya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Sebentar, Bang, sebentar. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul. Saya jawab Yohanes 13 ayat 13. Lalu kalian berkata, itu aslinya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Yesus hanya Tuhan saja,
jangan dikatakan Tuhan. Itu kata kalian. Ternyata Allah pun Tuhan saja, dia bukan Tuhan. Kenapa kau ganti jadi Tuhan? Coba. Ya kan penyebut itu kan semua beda-beda, Bang. Penyebut itu dari umat manapun kan beda-beda. Dari agama makanya Hindu Bang, biar kita itu nggak debat kusir Bang. Sebenarnya begini loh, ya. Sebenarnya kita ini kalau merujuk kepada bahasa aslinya, Allah itu bukan Tuhan, dia itu Rob. Dan Rob itu artinya Tuhan. Tetapi kenapa diterjemahkan jadi Tuhan? Kalian ingin menyaing-nyaingi Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan itu sebenarnya aslinya itu punya orang Kristen. Jadi dulu Bang, Klinkert ya, ketika pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, ketika ketemu kata Yesus itu diganti jadi Tuhan. Tuhan Yesus, dibikin Tuhan Yesus. Jadi aslinya kata itu hanya untuk Yesus. Lalu kalian colong, kalian sematkan itu kepada Allah. Padahal Allah bukan Tuhan, dia itu hanya Tuhan saja. Ikuti apa tetangga saya, terus orang tua saya, nenek saya. Iya, tapi intinya Bang, kalau kita mau jujur-jujuran, Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Yesus, sementara Allah hanya Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi intinya sekarang kalau kita paham satu sama lain, kita tidak berdebat lagi. Ya. Nggak usah debat Bang, ya. Tapi kalau nggak debat ya nggak seru Bang. Kalau nggak debat nggak seru. Iya, tujuannya apa? Supaya kita satu sama lain itu Bang saling mengerti. Jadi tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi salah paham di antara kita. Betul Bang, betul Bang. Gitu. Betul. Jadi biarlah kami menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kami yaitu Yesus. Nah, biarlah kalian menyembah dan memuji Tuhan kalian yaitu Muhammad. Kan beres kan? Seperti itu. Oke lah, saya turunkan ya. Selamat malam. Gimana? Bukan Muhammad Bang, Tuhannya itu Allah Bang. Bukan Muhammad. Muhammad itu kan dia itu kan apa ya? Yang di Berarti Muhammad bukan Tuhan. Ya Muhammad itu kan dia itu yang dapat apa ya? Ya, Tuhan nggak dia? Muhammad Tuhan nggak dia? Tuannya umat bukan dia? Ya dia kan pimpinan umat, maksudnya yang itu yang meluruskan agama kita gitu loh, yang apa memberi apa? Ya, berarti dia Tuhan nggak? Hah? Berarti dia Tuhan nggak? Ya dia itu gimana ya maksudnya, kok Tuhan itu Tuhan yang kayak ya sudahlah, baiklah Bang, Anda belajar dulu lah, saya turunkan dulu. Berat ini Bang. Ya silakan. Ini ayat ini isu ini sudah kita bahas dari 2024. Kesimpulannya itu memang ketika mereka ditanya soal tuannya, mereka bingung. Karena sampai hari ini belum jelas yang mana yang Tuhan ini. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad. Kadang-kadang dibilang dua-duanya. Iya. Kalau kita diskusi ilmiah, macet mereka itu, macet. Kena pelanggaran kita kan. Ya. Seperti inilah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan kita kena pelanggaran ya, makanya dari tadi itu nggak naik-naik karena kita udah kena pelanggaran. Jadi kita rehat dulu ya. Oke. Kemungkinan mungkin nanti saya bisa live lagi, tapi saya tidak janji. Tapi saya rehat dulu sebentar, oke? Oke teman-teman? Oke, baik. Oke, saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih ya kepada teman-teman yang tetap setia dengan channel Edis TV, yang sudah like, sudah share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan teman-teman sekali lagi